warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para hadirin, ada Ustaz Dr. Nur Hadi yang kami muliakan, ada guru-guru praktikan PPG. Alhamdulillahirabbil alamin, kita diberikan dua nikmat besar, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan. Dengan nikmat ini kita bisa menjalankan ibadah sehari-hari insya Allah dengan sempurna tanpa banyak kendala. Acara kita pada kesempatan kali ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah langsung praktikum pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ustaz Anas Masudi. Ustadz Anas Masudi. Kemudian nanti wawancara seputar pembelajaran. Oleh karenanya sebelum kita masuk pada acara yang kedua, marilah kita buka dengan Ummul Quran. Mudah-mudahan acara kali ini banyak manfaatnya. Ala hadhi niyat al-fatihah. Masuk pada acara selanjutnya, yaitu praktik pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ustadz Masudi. Kepada beliau kami persilakan. Siap, terima kasih Matur Subhanun. Mohon izin sebentar, saya mau share dulu PPT saya. Apa sudah kelihatan Ustazah? Sudah. Alhamdulillah, baik, akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Alhamdulillah. Hamdan wa syukran billah. Salatan wa salam ala rasulillah wa ba'du. Puji syukur alhamdulillah pagi hari ini Allah telah memberikan kesempatan kembali kepada kita semua untuk bertemu bertatap muka tapi melalui dunia maya. Karena memang kondisi seperti ini anak-anakku. Walaupun demikian mudah-mudahan Allah tetap selalu meridhai karena kita dalam majelis ilmi walaupun dalam dunia maya. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, sebelum Ustadz akan memulai pelajaran bahasa Arab untuk pertemuan yang ke-5, kita akan memasuki At-Darsus Tsani bahasa Arab. Ustadz mau mengabsen dulu ya, melihat kesiapannya. Kita sekarang sedang daring. Bagaimana suara Ustadz bisa didengar dengan jelas oleh anak-anak? Alhamdulillah. 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 Ustadz panggil dulu. Ustadz panggil dulu namanya ya. Ananda Taufik Hidayat maujud? Hadir Ustadz. Sabahul khair. Sabahul khair. Sabahul nur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ananda Yulia maujud? Maujudah? Hadirah Ustadz. Hadirah. Alhamdulillah, syukron. Kullukum hadirun insyaallah. Alhamdulillah hadir. Alhamdulillah, terima kasih. Ustadz semakin bersemangat. Kalian pertemuan pada ad-darsul awal sudah mempelajari tentang at-tahiyat dan at-ta'aruf. Bagaimana cara kita mengucapkan salam, bagaimana cara kita berkenalan. Insya Allah, Ustadz yakin kalian sudah bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan bahasa Arab.
Pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada ad-darsus tsani tentang al-usrah wal bait. Kita semua mempunyai keluarga. Kita semua mempunyai rumah. Di sana di dalam keluarga ada beberapa anggota keluarga. Ada bapak, ada ibu, saudara, adik, kakak. Di dalam rumah ada berbagai macam ruangan. Ada kamar tidur, ada ruang belajar, ada dapur, ada ruang tamu, dan lain sebagainya. Nah, pada pertemuan kali ini, pelajaran bahasa Arab kita akan membahas tentang apa-apa yang ada di dalam rumah kita dan apa-apa yang ada di dalam keluarga kita dengan menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab perlu kita perhatikan dengan seksama, perlu kita pelajari dengan seksama, karena pentingnya bahasa Arab dalam kehidupan kita, terlebih kita sebagai umat muslim, di mana Al-Quran itu berbahasa Arab, yang merupakan pedoman hidup dan kehidupan manusia muslim, bukan hanya muslim saja sebetulnya, seluruh umat manusia apabila mau berpegang teguh pada ajaran dan kandungan yang ada di dalam Al-Quran Karim, insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Oleh karenanya anak-anak, penting kita belajar berbahasa Arab. Pada pertemuan kali ini Ustadz akan memfokuskan pada maharatul istima'. Mohon maaf, kok nggak bisa berjalan ya? Mas Iya. Fahri? Iya Ustaz. Bisa Ustaz. Belum Aduh, jalan. belum jalan ya? Astagfirullahaladzim. Oke, Sudah. pada pertemuan kali ini ad-darsus tsani, tema kita al-usrah wal bait. Kita akan berusaha memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaannya. Akan berusaha menerapkan kaidah tentang bentuk, makna dan fungsi dari susun gramatikalnya. Akan juga mendemonstrasikan tindak tutur menanyakan hubungan keluarga dan menyatakan keinginan dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi. Namun pertemuan kali ini Ustadz cukup mengambil satu saja, 3.3 insya Allah, karena memang Ustadz menginginkan agar kalian dalam belajar bahasa Arab betul-betul bisa fokus dan menguasai sedikit-sedikit, tapi kalau menguasai itu jauh lebih baik daripada belajar banyak tapi dapatnya cuman sedikit-sedikit saja. Tujuan pembelajaran kali ini, Ustaz berharap setelah kalian semua mempelajari materi yang akan Ustaz sampaikan, kalian nanti dapat menjelaskan fungsi sosial teks, deskriptif, struktur teks, deskriptif, mengemukakan kosakata dan ungkapan, melengkapi kalimat dengan kata yang tersedia, mengidentifikasi fakta dari teks yang dibaca, menjelaskan bentuk, makna, dan fungsi ad-dhamir baik mutasil maupun munfasil, dan menjelaskan bentuk tindak tutur tentang menanyakan hubungan keluarga dan menyatakan keinginan yang berkaitan dengan tema. Ini kayaknya kebanyakan Ustaz nulis. Baik, langsung kita masuk ke materi inti ya Allah. Kenapa lambat ini? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini anak-anakku sekalian, materi kita al-usrah wal bait. Karena pada pertemuan kali ini Ustadz akan memfokuskan pada maharatul istima'. Kalian perhatikan, dengarkan dengan seksama mufradat yang akan Ustadz bacakan di sini dan tolong ditirukan. Ketika Ustadz melafadzkannya ada al, harus disuarakan bunyi alnya. Ketika ada tanwin, harus dibunyikan suara tanwinnya. Baik, siap anak-anakku ya? Diperhatikan, tulisannya kelihatan jelas? Siap. Jelas. Jelas. Alhamdulillah. Baik. Ustadz mulai. Istami' ilal mufradati wafhamha. Tidak perlu diulang.
Karena itu perintah. Dengarkan mufradat-mufradat di bawah ini dan pahamilah pelan-pelan. Silakan ditirukan. A'dha'ul usrati. A'dha'ul usrati. Ustaz ulangi. A'dha'ul usrati. A'dha'ul usrati. Al-abu. Al-abu. Al-ummu. Al-ummu. Al-akhul kabiru. Al-akhul kabiru. Al-akhus saghiru. Al-akhul Al-Sahiru. Al-ukhtul kabiratu. Al-ukhtul kabiratu. Al-ukhtus saghiratu. Al-Ukhtus Sahiratu. Rabbul baiti. Rabbul baiti. Rabbatul baiti. Rabbatul baiti. Selanjutnya itu tadi tentang anggota keluarga, nama-nama dalam keluarga kita, anggota keluarga kita dengan menggunakan bahasa Arab. Sebelum melanjutkan ke ajza'ul bait dari beberapa mufradat, adakah kalimat-kalimat yang anak-anakku sekalian belum mengerti artinya, atau Ustadz mau mencoba menanyakan al-abu apa artinya? Ayah. Ayah. Thayyib. Jayyid jiddan. Kemudian al-akhus saghiru Adik apa? laki-laki. Adik laki-laki. Oh. Tolong diperhatikan anak-anak. Di sini Ustadz tidak memberikan ya mutakalim. Di sini Ustadz menghilangkan ya mutakalim yang mempunyai arti ku, kepemilikan. Di sini Ustadz menggunakan al-akhu as-saghiru. Ini mungkin sedikit wawasan baru bagi anak-anak sekalian. Kalau tidak ada ya mutakalimnya, al-akhu as-saghir betul bisa dikatakan adik, tapi bukan adikku. Maaf Adik ya, diralat betul. Adik laki-laki, betul. Kemudian Rabbul baiti. Pengurus rumah. Pengurus rumah, atau bisa dikatakan kepala rumah tangga. Kepala rumah. Rabbatul baiti, ibu rumah tangga. Rumah tangga. Baik, insya Allah sudah mengerti artinya semua ya. Diingat-ingat. Insya Allah, Ustaz. Ustadz lanjutkan. Didengarkan dengan seksama, kemudian ditirukan. Ajza'ul baiti. Ajza'ul baiti. Ajza'ul baiti. Ajza'ul baiti. Syurfatun. Syurfatun. Bawabatun. Bawabatun. At-tabaqul ulwiyu. At-tabaqul ulwi. At-tabaqus sufliyu. Tabaqus sufliyu. Ghurfatul julusi. Ghurfatul julusi. Ghurfatun naumi. Ghurfatul naumi. Ghurfatul maktabi. Ghurfatul maktabi. Ghurfatul akli. Ghurfatul Ghurfatul akli. Ghurfatul mudzakarati. Ghurfatul mudzakarati. Matbahun. Hammamun. Hammamun. Surun. Surun. Babun. Babun.
nafidatun. Nafidatun. Baik, syukron. Ajza'ul baiti, ada yang tahu artinya apa? Lama Ustaz. Lam na'rif. Kenapa? Oke, terima kasih. Belum tahu, Ustaz. Ajza'ul bait. Ada yang tahu kayaknya? Ada Taufik. Apa artinya? Ayo, tadi kayak ada yang menjawab. Belum tahu, Ustaz. Oh, belum tahu. Enggak apa-apa, belum tahu. Ustaz kasih tahu. Ajza'ul baiti artinya bagian-bagian yang ada di dalam rumah, yakni beberapa Bagian ruangan dalam yang rumah. ada di dalam rumah. Kemudian yang lain yang belum tahu artinya yang mana? Saya yakin sebagian sudah ada yang tahu. Mungkin ada 1-2 yang belum tahu, yang dianggap kosakata baru bagi anak-anakku sekalian. Atau Sudah tahu semua kayaknya ya. Atau bagus sufli anakku, bukan sufla Oh, ya. na'am Ustaz, na'am. Nah, makanya diperhatikan kalau Ustaz mengucapkan atau bagus sufliyu. Kalau seumpama itu Ustaz menulis setelah lam itu al-bayyinah, mohon diluruskan yang betul pakai iya ya. Atau bagus sufliyu artinya lantai bawah. Kalau sufliyu bawah berarti ulwiyu atas. Atau bakul ulwiyu lantai atas. Ada lagi yang perlu ditanyakan dari kosakata yang ada? Syurfatun. Syurfatun. Coba Ananda yang lain ada yang bisa menjawab pertanyaan dari temannya? Ayo coba. Ustaz pengen tahu, kalian kan anak hebat. Coba ayo. Belum ada yang tahu? Belum, Ustaz. Belum Ustaz. Belum, nggak apa-apa. Syurfatun artinya teras rumah. Syurfatun artinya teras rumah. Bawabatan sudah tahu ya? Sudah. Apa? Pintu gerbang. Pintu Penjaga gerbang. pintu. Kalau tanpa tak penjaga pintu anakku, bawabun. Kalau ada taknya, pintu gerbangnya boleh. Bawabun boleh satpam. Pokoknya penjaga pintu. Kalau bawabatun itu pintu gerbangnya. Terima kasih atas pengembangan pertanyaannya tadi. Di sini tertulis bawabatun, kalian mengucapkan bawabun, mempunyai arti baru, kosakata baru, luar biasa. Ustadz senang kalau gitu. Baik, kita lanjutkan pada poin ketiga tentang kalimat-kalimat atau kosakata kerja dalam bahasa Arab, fi'il yang biasa kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Al-af'alu al-yaumiyah. Sorry, Ustaz ulangi. Al-af'alul yaumiyah. Silakan diikuti. Al-af'alul yaumiyah. Ustaz ulangi. Al-af'alul yaumiyah. Al-af'alul yaumiyah. Yazhabu. Yadhhabu. Ajlisu. Ajlisu. Akulu. Pak Lukman. Akulu. Aqra'u. Aqra'u. Aktubu. Aktubu. Adrusu. Adrusu. Astarihu. Astarihu. Anamu. Anamu. Atbahu. Atbahu. Uraji'u. Uraji'u. Aina taskun. Aina taskun. Aqumu minan naumi. Aqumu minan naumi. Awsilul malabisa. Awsilul malabisa. A'malul wajibatil manziliyati.
A'malul wajibatil manziliyati. Oh, ada yang sedikit kepleset tadi anakku. Manziliyati. A'malul wajibatil manziliyati. A'malul wajibatil manziliyati. A'malu fi'il anakku bukan isim jamak, bukan a'malu, tapi a'malul wajibatil manziliyati. Malu. Usa'idu ala i'dadit ta'ami. Atbakhut ta'ama. Usyahidu tilviziyun. Anamu mubakkiron. Nah, inilah beberapa mufrodat yang terdiri dari kalimah fi'il yang biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari tentang al-usrah wal bait. Dari sini ada yang belum dimengerti anakku? Artinya? Satu saja coba. Kayaknya ini sudah semuanya, sudah bisa semuanya. Alhamdulillah. Baik. Ustadz akan satu-satu membaca dari A'dul Usrah, Azzaul Bait, dan Al-Af'alul Yaumiyah. Ustadz baca lafaz Arabnya, kalian menyampaikan artinya. Simpel saja. Al-ukhtus shaghiratu. Apa? Adik perempuan. Oke, sekarang Ustadz yang mengartikan, kalian bahasa Arabnya. Saya mengerjakan PR atau tugas rumah. A'malul wajibal manzili. Oke, betul. Tapi mohon maaf anakku, tadi mengucapkannya bukan a'malu, tapi a'malul wajibatil manziliyati. Thayyib. Kalian luar biasa. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Allah. Ya, ini. Oke, sekarang kita masuk ke dapur. Peralatan-peralatan masak. Ya, ini diperhatikan. Di sini sudah ada terjemahan tapi bahasa Inggris, luar biasa. Adawatul matbakh. Adawatul matbakhi. Bisa ditirukan anakku? Oke, terima kasih. Sahnun. Sahnun. Al-miqlatu. Al-miqlatu. Syaukatun. Syaukatun. Sikinun. Sikinun. As-sukariyatu. As-sukariyatu. Kubu qahwatin. Kubu qahwatin. Ka'sun. Ka'sun. Al-ibriqu. Al-ibriqu. Al-mihrasu. Al-mihrasu. Al-qasasatu. Al-qasasatu. Al-mil'aqatu. Al-mil'aqatu. Al-qaruratu. Al-qaruratu. Al-mimlahatu. Al-mimlahatu. Langsung ad-dalwu. Ketutupan saja. Baik, ini mufrodat tentang adawatul matbakh. Kalian cukup membiasakan mengucapkannya dengan bahasa Arab. Pada pertemuan berikutnya nanti akan kita jelaskan makna satu persatu kata. Selanjutnya ada sedikit tadribat yang perlu kalian perhatikan. Tadi sudah kita sebutkan semuanya. Adawatul matbakh. Di sini kalian coba gambar yang pertama tadi apa bunyinya?
Sebelah kanan atas Sohnun. Wahnun. Sohnun. Yang paling atas kiri apa tadi? Sikinun. Tayyib, jayyid jiddan, syukran katsiran ala ihtimamikum bi hadzal dars. Baiklah anak-anakku sekalian, kiranya cukup sampai di sini pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini betul-betul bisa bermanfaat bagi kalian, bagi kita semua ke depannya. Tetap jaga kesehatan. Tapi sebelum berakhir, Ustadz ada sedikit tugas yang perlu kalian kerjakan. Ada di Google Form. Ini alamatnya, linknya. Kalian nanti sepulang dari pelajaran ini bisa membuka link yang sudah Ustadz siapkan. Dan nanti link ini akan Ustadz kirimkan di WA grup kelas 10. Ya. Tadi kita hari ini mempelajari tentang a'dha'ul usrah, tentang ajza'ul bait, tentang al-af'al al-yaumiyah yang Ustadz perhatikan kalian sudah luar biasa, bukan hanya memahami tapi juga sudah mulai bisa mengembangkannya. Terima kasih atas kehadirannya, mudah-mudahan sehat selalu, kuat dan tetap bersemangat. Cukup dari saya. Wa akhiran ihdinas siratal mustaqim. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Dan juga Alamin. doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung masuk sesi selanjutnya, yaitu tentang wawancara dan lain-lain. Kepada Ustadz Dr. Mirhadi kami haturkan. Ustadz Dr. Mirhadi mungkin masih ke belakang, izin ya. Oh iya. Iya, enggak apa-apa, Ya, Ustaz, enggak apa-apa, Ustaz. Ya, makanya. Monggo Ustadz. Pak Anas, Iya, tadi kalau saya simak mengajar maharo istima, ya. Ini Iya, kelas iya. berapa, Pak Anas? Kelas 10, Ustaz. Kelas 10. Kelas ya. 10. Indikatornya apa kira-kira? Indikatornya itu mampu menirukan apa yang disampaikan ustadznya dari materi-materi yang ada tadi tentang mufradat yang tercover dalam tema al-usra wal bait. Karena terus terang Ustadz, siswa-siswi kami mayoritas berangkat dari sekolah atau SMP, sehingga mereka masih kesulitan dalam melafadzkan kalimat-kalimat Arab seperti yang disampaikan Ustadz Lukman Hakim tadi. Oke. Jadi kami perlu menekankan dalam pelafatan. Oke ya. Jadi tadi mengajar istima. Ngajar istima ya memang diperdengarkan ya. Ya diperdengarkan mulai dari huruf, kata dan sampai kepada jumlah gitu ya. Sampai kepada jumlah. Itu sekali lagi dilihat tentang indikatornya gitu, indikatornya. Memang dalam mengajarkan istima memang sulit ya juga di Indonesia ini kalau ngajar istima kadang-kadang memang ya kita ngajar istima tapi seperti campur ya, ngajar qiraah dulu ya gitu, mengajar kalam dulu, nadhuriyatul wahda ya, nadhuriyatul wahda. Tapi sebenarnya lebih dahulu ya, lebih dahulu. Jadi mungkin diperdengarkan takluk, silakan yakni
huruf-huruf yang memang berdekatan gitu ya, berdekatan, atau kalau sudah jadi kata setelah kata menjadi jumlah gitu. Terus untuk sampai tadribatnya sebenarnya itu ya tetap istima ya. Istima itu tadi bisa juga mengulang ya. Kalau mengulang ini kalau teorinya belum kan termasuk C yang pertama itu ya, mengulang. Jadi itu adalah masuk ma'rifah atau knowledge ya, atau knowledge. Kemudian bisa mengucapkan dia, mengulang ya, mengulang. Kemudian kalau kata ya bisa mengucapkan dan juga bisa paham gitu ya. Ya bisa paham. Terus begitu pula nanti akhirnya bisa mendengarkan jumlah gitu ya, jumlah. Jadi latihan-latihannya itu ya tentang istima ya. Latihan-latihannya itu istima. Istima itu boleh jadi uktub ma sami'ta. Uktub ma sami'ta. Bisa begitu. Atau qalliduni ma sami'ta minni. Jadi ikuti apa yang saya ucapkan. Jadi kalau uktub ma sami'ta itu bisa dari huruf, dari kata sampai kepada jumlah. Jadi itu tadribatnya. Tadi saya tidak melihat itu semuanya. Oke, saya kira itu aja Pak Lukman. Nggih, matur nuwun Ustaz. Nggih, terima kasih Ustaz. Sedangkan sedikit tambahan dari kami. Tadi Ustaz, ini mengingatkan saya juga sebuah moto ya, moto yang bunyinya belajar banyak tentang sedikit hal itu lebih baik daripada belajar sedikit-sedikit tentang banyak hal. Nah, saya ulangi lagi, belajar banyak tentang sedikit hal itu lebih baik daripada belajar sedikit-sedikit tentang banyak hal. Dari yang kami amati, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, saya sebagai itu merasa muridnya atau santri-santrinya itu calon guru bahasa Arab gitu. Jadi sudah pintar-pintar semua. Yang kami amati jumlah mufradat. Jumlah mufradat itu sangat banyak ya. Mungkin tadi yang diajarkan lebih dari 60 kosakata. Sedangkan di satu sisi secara teori dikatakan efektivitas seorang siswa mendengar istima itu efektifnya 20 menit saja. Setelah itu tidak begitu efektif. Ibarat orang itu berceramah. Jadi harapan kami tema-tema tadi itu menurut saya malah bisa menjadi 4 pertemuan. Pertemuan pertama tentang afrodul usroh. Pertemuan kedua tentang al-yaumiyah. Kemudian yang keempat tentang adawatul matbah. Ini adalah tema yang berbeda. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kami mengamati yang lebih afdal umpama tentang afrodul usroh, itu ada gambar pohon keluarga. Nah, ketika ada gambar, ada media gambar, itu manfaatnya adalah akan menghilangkan atau meminimalisir teknik terjemahan. Jadi terjemahan nggak perlu ketika ada gambar. Nah, yang terjadi tadi kan setiap ada kosakata, kemudian menerjemahkan, kosakata lagi, menerjemahkan lagi, kosakata lagi, menerjemahkan lagi. Ini secara teori dalam ilmu bahasa secara internasional, maaf ya, internasional, teori terjemah itu dikatakan kurang efektif, begitu, kurang efektif.
Saya sendiri sedikit punya pengalaman sekitar 11 tahun mengajar terjemahan Al-Quran. Tapi itu efektif ya ternyata. Tapi ini beda dengan yang diajarkan di sekolah-sekolah, di pondok begitu. Jadi harapan kami ada gambar-gambar yang bagus sehingga terjemahan itu bisa diminimalisir. Termasuk juga umpama afal yaumiyah. Afal yaumiyah umpama orang minum. Nggak usah diterjemahkan huwa yasrob, nggak usah. Huwa yanamu, nggak usah. Tapi ada gambar yang menghubungkan antara mata, pikiran, kemudian ke lubuk hatinya. Jadi ada semacam proses sublimasi atau pemendapan, dan saya kalau perlu sampaikan ini, tadi yang disampaikan oleh Ustaz sudah benar ya, belajar banyak tentang sedikit hal, tapi Ustaz sendiri kebalikannya, mengajar langsung banyak sekali kata-kata. Ngapunten, Zat. 60. Jadi itu kayaknya cocok untuk calon guru bahasa Arab. Tapi untuk siswa ini perlu dipecah menjadi beberapa subtema. Ini Siap, sedikit betul. dari kami, ya sedikit dari kami. Ya, mungkin ada respon balik, kami persilakan. Kira cukup, Ustaz. Oke, insya Allah cukup. Ya, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Walhamdulillah. Ala istimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada usulan sedikit ya. Oke, bisa ya. Waktunya di menit karena